Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo teman-teman, gimana kabarnya? Semoga teman-teman dalam keadaan sehat ya. Balik lagi dengan Alfian Indonesia Channel gitu ya, yang masih membahas tentang seputaran sulcata teman-teman, seperti itu. Nah, oke teman-teman, yang belum subscribe silahkan di subscribe dulu, yang belum like, yang belum share, yang belum komen gitu ya. Dan jangan lupa aktifkan juga tombol loncengnya teman-teman, seperti itu. Nah, oke teman-teman. Kali ini kita masih membahas tentang sulcata ya teman-teman, gitu. Nah, namanya makhluk hidup ya teman-teman, gitu, pasti tidak akan jauh dari yang namanya penyakit teman-teman, seperti itu. Nah, sulcata juga tentunya dia itu banyak mengalami permasalahan tentang penyakit teman-teman dari di sulcata itu gitu ya. Mau itu yang baby atau yang yang udah dewasa seperti itu teman-teman. Itu tentunya kita sebagai pemelihara gitu kan mungkin agak takut gitu ya, agak takut dengar istilahnya namanya penyakit gitu kan. Alhamdulillah kalau si peliharaan kita itu sembuh teman-teman gitu ya dari penyakitnya gitu. Tapi kalau sampai ada kematian, nah itu mungkin terlalu sedih gitu ya untuk animal lovers gitu ya, yang penghobi istilahnya binatang gitu, sampai kalau ada yang peliharaannya tuh sampai mati teman-teman, seperti itu. Nah, untuk di sulcata juga teman-teman, kita ambilkan sulcatanya. Nah, ini di sulcata juga ini baby ya teman-teman, baby yang ini yang size di 6,2 cm teman-teman. Nah, si baby ini yang mengalami flu teman-teman, si baby yang mengalami flu. Nah, ini penyakit ini juga agak menyeramkan lah teman-teman gitu ya, agak menyeramkan ketika saya itu pertama kali ngekip itu, pertama kali memelihara si sulcata ini, karena belum pengalaman gitu ya, belum pengalaman sebelumnya memelihara kura-kura. Terus ketika dapat kura-kura malah dia flu teman-teman, seperti itu. Nah, itu di situ saya agak ketakutan juga sih gitu kan, si sulcata ini apakah masih bisa bertahan gitu ya, dengan istilahnya saya minim ilmu lah untuk si flu ini gitu kan ya, mengenal si flu. Nah, jadi yang pertama ini kita bahas tentang flu dulu ya teman-teman. Penyakit yang sering diderita si sulcata itu adalah flu gitu. Nah, untuk flu itu biasanya sih menyerang si sulcata baby kebanyakannya teman-teman gitu ya, karena mungkin si baby itu belum, daya tahan tubuhnya belum bagus ya teman-teman, karena dia istilahnya masih rentan lah untuk si baby ini gitu ya. Nah, biasanya mungkin dari faktor tempat dia di kandangnya gitu kan, baby ini sangat sensitif dengan udara dingin teman-teman. Jadi dia membutuhkan udara yang hangat untuk si baby ini gitu ya. Jadi ketika mungkin itu si kandangnya itu dingin gitu, nah dia akan mudah sekali teman-teman terserang flu gitu ya untuk si sulcata ini gitu. Nah, biasanya untuk flu ini gitu ya cukup mudah sih teman-teman. Menurut saya, untuk pengalaman saya sekarang gitu ya memelihara yang pilak ini cukup mudah. Teman-teman cukup rutin dijemur teman-teman, rutin dijemur gitu ya untuk si sulcatanya. Baiknya sih pagi hari teman-teman gitu ya, baiknya sih pagi hari untuk rutin dijemur, dan tetap untuk direndam teman-teman pakai air gitu ya. Nah, untuk merendamnya itu menggunakan air hangat teman-teman gitu, jangan menggunakan air dingin gitu, menggunakan air hangat. Dan sekali si bagian hidungnya itu ini teman-teman diusap-usap gitu ya, pakai tangan, biar karena itu si ingusnya itu akan mengering teman-teman. Jadi diusap
itu akan lubangnya akan kebuka gitu. Nah seperti itu teman-teman untuk pengobatan untuk yang flu gitu kan. Nah untuk selanjutnya yang biasa menyerang si sulcata ini yaitu bladderstone teman-teman yaitu. Nah itu bladderstone itu apa ya, boleh dibilang penyakit yang sangat ditakuti gitu ya, yang sangat ditakuti untuk pencinta kura-kura sulcata teman-teman gitu. Nah jadi bladderstone itu teman-teman protein yang tidak tercerna dengan baik gitu ya, dan dia akan mengeluarkan urates gitu. Nah urates itu bentuknya mirip kayak pasta teman-teman gitu ya, mirip kayak pasta putih seperti itu. Nah yang jadi menakutkan itu harusnya kan si urates itu keluar ya teman-teman gitu. Biasanya sih dia sambil kencing gitu ya, sambil ngeluarin air kencing, urates itu akan keluar. Nah itu kalau sampai dia tidak keluar, nah itu yang paling bahaya teman-teman. Itu takutnya dia itu mengeras, yang seharusnya kan urates itu kayak pasta teman-teman gitu ya, lembut. Nah takutnya itu dia mengeras, jadi si sulcata ini susah mengeluarkannya teman-teman gitu. Biasanya gejalanya itu dia akan si kakinya itu akan pincang yang belakang gitu ya, atau yang belakang yang kanan kiri itu ada pincang, dia akan menyeret badannya. Nah keduanya terus yang kedua dia tidak akan nafsu makan teman-teman. Nafsu makannya jelas pasti dia turun teman-teman seperti itu. Nah untuk bladderstone itu untuk di saya gitu ya, untuk kebetulan saya belum pernah mengalami bladderstone gitu ya. Untuk si kura-kura ini, kura-kura saya ini alhamdulillah lancar semua. Walaupun nggak tiap hari, sebenarnya urates tuh nggak perlu tiap hari keluar teman-teman gitu ya, nggak perlu tiap hari keluar. Yang penting si urates itu mau 2 hari 3 hari, yang penting dia keluar teman-teman. Jadi nggak perlu tiap hari harus dipaksa dia keluar gitu kan si urates itu. Nah urates juga tergantung dari faktor makanan yang dimakan si sulcatanya teman-teman gitu ya. Makanya sulcata itu lebih bagusnya itu makanannya yang tinggi serat teman-teman gitu, yang tinggi serat dan rendah protein gitu, karena urates itu kandungannya adalah protein teman-teman gitu, protein yang berlebih yang tidak bisa dicerna seutuhnya sama si sulcata ini gitu. Nah biasanya itu yang tidak dicerna itu yang menjadi urates itu teman-teman seperti itu. Nah biasanya untuk penanganannya, karena saya belum pernah nyobain, dan yang pernah saya baca-baca itu dia tuh tetap harus sering direndam air hangat teman-teman, direndam air hangat, terus sekali diusap-usap di bagian sini bawah perutnya teman-teman, diusap-usap gitu kan, harus rajin di ini. Bagusnya sih pakai air ya teman-teman biar licin gitu, diusap, sering-sering diusap, terus sering direndam air hangat. Nah dan untuk makanannya coba kasih pepaya teman-teman itu, yang benar-benar apa ya, yang lunak gitu sih. Jadi si makanan itu yang lunak, yang mengandung air banyak gitu. Dan itu untuk melancarkan si uratesnya itu keluar teman-teman gitu. Jadi biar tidak si urates itu tidak mengeras di dalam perut si sulcatanya seperti itu. Yang ketiganya biasanya jamur teman-teman gitu. Nah untuk masalah jamur itu biasanya ownernya itu tidak rajin membersihkan kandang teman-teman seperti itu, karena jamur itu biasanya jorok sih teman-teman kandangnya gitu ya, tidak dibersihkan ya. Minimal kalaupun kandang sulcata itu tidak tiap hari dibersihkan, minimal 2 hari sekali lah teman-teman gitu ya. Kalaupun kelihatan nih semuanya sehari ini kelihatan ada kotorannya, nah itu sebenarnya kita bisa ambil aja pakai tisu ya teman-teman, kita ambil pakai tisu si kotorannya. Karena mungkin untuk yang melihara kayak saya nih cuma 3 ekor masih sempet sih teman-teman itu untuk membersihkan si kandang. Kayak kalau dia pup gitu kan, kita langsung ambil pakai tisu gitu kan. Nah mungkin untuk yang memeliharanya banyak gitu kan, mungkin itu memerlukan waktu ya gitu. Nah cukuplah 2 hari sekali atau 3 hari sekali teman-teman untuk membersihkannya gitu kan. Nah tapi tetap ya teman-teman, sulcata ini harus tetap sering dijemur gitu. Apalagi kandangnya itu kotor, lembab gitu kan.
Nah, jadi emang harus sering dijemur untuk si sulcata ini. Bukan sulcata aja ya, teman, semua reptil, hampir semua reptil itu dia itu memerlukan suhu yang hangat seperti itu, teman-teman. Nah, untuk jamur itu kan sebenarnya sih, untuk jamur itu bisa pakai pengobatannya, itu bisa pakai salep manusia, teman-teman, gitu ya, salep manusia, salep untuk jamur gitu kan, dioles. Sebenarnya ada jamur nih di bagian kakinya gitu, nah dioles aja bagian jamur itu gitu, cukup kok, sehari sekali, teman-teman, gitu. Nah, untuk perendaman mungkin bisa dilakukan agak rutin ya, teman-teman. Bisa yang seminggu 2 kali, bisa jadi seminggu 3 kali gitu. Nah, tetap harus pakai air hangat ya, harus pakai air hangat, dan habis direndam tentunya harus dijemur juga, teman-teman, seperti itu. Nah, oke teman-teman, mungkin itu penyakit yang sering dialami oleh si sulcata ini gitu ya, teman-teman. Sebenarnya sih tidak perlu khawatir, teman-teman ya. Semua penyakit itu tidak akan menyerang sulcata kita kalau kita itu rajin, teman-teman, gitu ya, rajin membersihkan kandangnya, itu rajin menjemur, rajin berendam air gitu kan. Nah, seperti itu. Terus makanannya juga bagus, kasih pelet, sayuran, buah-buahan gitu. Nah, itu semua penyakit yang tadi itu bisa dihilangkan, teman-teman, gitu, bisa diminimalisir lah gitu ya. Jadi sulcata kita tuh benar-benar sehat tanpa terserang penyakit yang tadi saya sebutkan, seperti itu, teman-teman, gitu. Jadi balik lagi, kalau kita memutuskan untuk memelihara si sulcata, teman-teman, gitu, apalagi yang baby ini, ya kita harus menyempatkan waktu lah, teman-teman, gitu ya, menyempatkan waktu untuk memeliharanya gitu. Jadi bukan sekedar kita cuman senang gitu kan, atau ngelihat teman-teman yang lain memelihara si sulcata. Jadi ketika memutuskan untuk memelihara sulcata, ya kita harus total untuk perawatan si sulcata itu, teman-teman, seperti itu. Nah, mungkin itu, teman-teman, penjelasan tentang penyakit yang sering menyerang si sulcata ini gitu ya, terutama untuk sulcata yang baby, teman-teman, seperti itu. Nah, oke, teman-teman, yang belum subscribe silahkan di subscribe dulu, yang belum like, yang belum share, yang belum komen gitu ya, biar saya semakin semangat lagi membuat kontennya. Terima kasih, teman-teman. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.